Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafia. Sebenarnya saya itu sudah pernah membuat rekaman terkait publikasi ini. Akan tapi di situ tuh pakai PPT ya. Bisa dicek di channel saya dengan keyword ini, presentasi ICIS 2020. Memang untuk kegiatan conference, saya ikut conference di ITB. Nama konferennya adalah ICIS dan dipublikasikan di triple E gitu ya kalau penulisannya ini triple E. Nah, nama kok nama artikelnya terkait ini klasifikasi jenis umbi menggunakan deep learning. Nah, pada saat saya mendevelop ini, membuat sistemnya ini, saya menggunakan tool MATLAB ya. Terus di sini saya membuat dua model ya, model layernya itu kalau kita buat dalam bentuk gambar, hmm, karena code-nya ini ya, ini code-nya. Sebentar, saya apa saya ambil, terus saya buatkan modelnya. Misal contohnya saya pakai Excel. Oke, nah saya taruh sini. Oke, mohon maaf agak lama karena memang ini sambil training gitu. Nah, ini masih belum selesai trainingnya. Nah, masih ini mohon maaf agak lama. Ah, ini tampilannya warnanya kayak gini. Sebentar, saya buat tampilannya hitam. Astagfirullah, ini loh tulisannya dibuat hitam. Nah, kelihatan. Terus, nah kalau kita buat modelnya, kan saya membuat dua model. Terus ini saya belajarnya otodidak ya. Jadi kalau diminta ikutnya ya sebenarnya sudah ada fungsi yang ada di MATLAB, tinggal cari aja. Saya hanya menjelaskan langkah by langkahnya ya. Langkah pertama, gambar harus sama ukurannya. Ini gambar ukurannya harus sama. Kalau gambar ukuran harus sama. Jadi kalau saya di sini studi kasusnya yaitu ukurannya adalah 100 kali 150 ya, 100 kali 150. Terus satu itu berarti menunjukkan bahwa gambar saya adalah grayscale ya. Harus sama misal grayscale ya harus grayscale semua. Kalau RGB ya harus RGB semua gitu. Kalau RGB nanti di sini ditulis 3. Terus cara penyusunan foldernya memang belum sempat saya siapkan ya. Belum sempat saya siapkan. Nah, saya menunjukkan peletakannya. Jadi gambar harus seperti apa nyusunnya. Nah, gambarnya itu harus disusun dalam satu folder. Misalkan bukan yang ini, salah. Nah, misalkan kalau gambarnya terkait 3 kelas ya, berarti masing-masing dibuat dalam folder. Kalau 3 kelas ya 3 kelas, terus masing-masing terus langsung diisikan gambar. Ini gambar terkait misalkan apa gitu. Jadi cara menyusunnya adalah gambar harus diletakkan dalam satu folder. Gambar training ya dalam satu folder, ini training ya, terus masing-masing dibuat folder kelasnya. Oke. Yang testing juga sama, gitu. Kalau ini saya buat 1, 2, 3 kan memang tujuannya untuk membuat kelasnya ini tetap sama, ditaruh dalam satu folder, terus setiap kelasnya dibuat dalam folder sendiri-sendiri gitu. Nah, terus arsitekturnya, kalau kita mau membuat jenis penelitian yang terkait CNN, maka kita memang harus memahami konsep dari CNN. Biasanya artikel-artikel saya itu saya juga menjelaskan, tapi tidak detail. Di sini saya juga menjelaskan terkait apa itu convolution, apa itu konvolusi, terus apa itu layer pooling kan ada layer-layernya, ada layer konvolusi, ada layer pooling, ada layer
connected, uh, fully connected, ada layer, biasanya pitch normalisasi, kayak gitu. Jadi kita harus paham. Terus nanti saya bahas sendiri apa itu konvolusi, saya bahas sendiri, pooling juga saya bahas sendiri. Yang jelas saya hanya bahas arsitekturnya. Kalau ini arsitekturnya berarti saya buatnya kayak gini. Ya, saya jelaskan arsitekturnya, maka di sini layar konvolusinya, maaf. Nah, layar konvolusinya di sini ukurannya adalah, gambarnya kan 100 kali 150, terus dikalikan jumlah not saya adalah 32. Seperti itu ya. Jumlah not saya 32. Terus ada batch normalisasi, kemudian ada, kalau ini relu layer itu aktivasi ya, aktivasinya menggunakan relu. Kemudian nanti di max pooling, jadi menggunakan poolingnya itu 2 kali 2 ukurannya. Kalau ini kan 3 kali 3, jadi 3 itu menentukan windownya atau kernelnya 3 kali 3 ya. Terus max poolingnya akhirnya ini menjadi berapa? Ini otomatis jadi ukurannya 50 kali 75. Terus ini pooling, ini konvolusi. Ini pooling yang ini ya. Nah, sini. Ini max pooling saya tulis. Max pooling. Terus di sini ada lagi konvolusi lagi, jumlah node-nya ini jumlah node ya, artinya jumlah node. Kalau 3 itu kernelnya, ukuran kernelnya ya. Jadi konvolusi lagi otomatis ukurannya adalah 50 kali 75 dikalikan 32. Oke. Terus ada batch normalisasi, ukurannya tetap sama seperti itu. Relu layer aktivasi, terus ini ada max pooling lagi, max pooling. Nah, di sini otomatis kita cek hasilnya kan ini kalau pooling itu kan akhirnya dia akan menjadi ukurannya lebih kecil, kan menjadi dibagi 2 intinya. Otomatis di sini menjadi 25 kali. Nah, kalau dia awalnya genap itu enak baginya. Tapi kalau ganjil itu biasanya yang satu tidak dihitung. Jadi dia dihitung 74. Ya, 74 dibagi 2 berarti berapa itu? 27 ya. Sebentar saya tulis di sini. 74 dibagi 2. Ya, 37. Nah, ini berarti 37. Terus selesai, ini yang 12 layer karena memang di artikel saya mendevelop 2 layer. Sebentar saya tampilkan di atas saya ini. Maaf kok 2 layer. 2 model, yaitu 2 layer model, yaitu yang pertama 15 layer, yang berikutnya 12 layer. Yang ini tadi yaitu yang 12 layer. Terus yang 15 layer ini saya buang tanda persennya. Ini kan untuk membuat komentar di itu. Nah, sama berarti kalau yang ini saya copy. Nah, berarti model-modelnya. Nah, cuma di sini dilanjut ini konvolusi. Konvolusi berarti konvolusi ukurannya berarti 25 kali 37 dikalikan 64. 64 itu jumlah node ya, jumlah node di hidden layer tersebut. Terus batch normalisasi, relu itu fungsi semua. Batch normalisasi itu membuat normalisasi, misalkan dibuat antara rentang 0 sampai 255. Terus relu layer itu berarti membuat aktivasinya menggunakan aktivasi relu gitu. Nah, ini terus biasanya kalau yang di bahasa pemrograman Python menggunakan framework TensorFlow, mohon maaf, framework TensorFlow kayak ini ya, kayak milik saya ini, biasanya ada istilah parameter. Cara menghitung parameternya pun juga harus paham ya. Nah, kayak ini ada hitungan parameter. Nah, kita juga harus paham cara menghitung parameternya. Saya tunjukkan cara menghitung parameter. Saya tambahkan baris lagi. Nah, ini jumlah parameternya. Saya setting biar dia enggak
param itu berarti parameternya. Nah, hitungannya berarti mulainya dari sini ya. Konvolusi 3 kali 32. 32 itu jumlah node ya, jumlah node. Terus berarti ya sama hitung 32. Terus di sini posisinya apa? Apa ini loh? Apa sih? Poolingnya. Poolingnya kan kenalnya kan 2 kali 2 ya. 2 kali 2 berarti di sini ditulis 2 kali, terus di sini kalau yang konvolusinya 3 berarti 3. Nah, ini hasilnya. Sebentar, biasanya saya sambil mengoreksi kayak gini contoh ini. Kalau ini maaf, saya cek ini input layernya 3. Sebentar ya, saya cek 1792. Biasanya saya memang nggak ingat terus, tapi saya sambil ngecek 17, astagfirullahaladzim, tadi 1792 dibagi ukuran gambar saya 222. Ini apa enggak salah ya, ukuran saya 224. Ini mungkin ada kekeliruan yang ini aja. Oh sama, udahlah enggak apa-apa. 1792 tadi jumlah hiddennya, node hiddennya ada 64, node-nya 64. Nah, ini apa? Kernel di apa sih itu? Di sebentar, mohon maaf, ada kesalahan. Nah, caranya itu saya salah. Nah, ini 1792 itu kan node hiddennya kan 64 tadi, dikurangi dulu 64. Oke, sudah. Terus ini baru dibagi 64. Nah, di sini ada 27. Caranya ngitung berarti node dari, nah ini ya, kalau ini kan node yang ada di apa, intinya filter yang ada di konvolusi kan 3, terus gambar saya ukurannya maaf, gambar saya kan di sini grayscale, maaf, RGB berarti 3 kali 3, maka di sini makanya ketemunya 27 kan, kernelnya kan 3, maaf, kernelnya kan 3 kali 3, terus gambar saya kan RGB berarti 3 komponen. Nah, ini caranya ngitung. Nah, kalau yang ini bagaimana? Berarti saya keliru di sini. Mohon maaf sebelumnya. Iya, di sini karena gambar saya grayscale ya, berarti 1, terus kernel konvolusinya 3 kali 3, berarti di sini saya tulis 3 kali 3. Terus sebelumnya, mohon maaf, ini biasnya belum, jadi biasnya tadi 32 kan, 32 sama dengan 32 ditambah ini jumlah parameternya 32 dikalikan kernel konvolusinya 3 kali 3. Seperti ini jumlah parameternya. Kalau pooling itu enggak ada jumlah parameter ya, yang ada itu konvolusi ke pooling atau intinya konvolusi ke batch normalisasi, seperti itu cara menghitung parameter. Saya juga enggak intinya enggak mahir terus ngitung parameternya. Biasanya saya ngeceknya itu dari biasanya dari Python-nya, maaf kok Python, dari ini, dari TensorFlow-nya kan bisa dicek summary gitu. Tapi lebih tepatnya memang saya seringnya itu ya memahaminya harus dari dasar gitu. Ya, dari dasar. Jadi langkahnya, nah, mohon maaf. Nah, langkahnya adalah kita harus mempunyai gambar ukuran yang sama, terus
kalau grayscale ya grayscale semua, RGB ya RGB semua, terus cara menyusun gambarnya tadi seperti apa, terus nanti tinggal dibaca di MATLAB. Kalau saya tadi pakai MATLAB ya, ini dibaca gambarnya ada di mana, ini gambarnya ada di mana, terus setelah itu di training. Kita ikuti aja fungsi yang ada di MATLAB, tapi sebenarnya kita harus paham langkah by langkah, terus di training, kemudian nanti dites hasil akurasinya berapa kayak gitu. Nah, kalau prosesnya ini berarti ya kita harus harus memahami konvolusi kayak apa. Nanti saya jelaskan ya konvolusi kayak apa, step yang tentang konvolusi dan pooling sendiri. Tapi yang jelas artikel ini menggunakan dua model yang sudah saya jelaskan di sini. Ya, sudah saya jelaskan di sini. Terus hasil akurasinya yang 15 yang paling tinggi yaitu 97%. Seperti itu. Jumlah epochnya berapa kali? Saya jumlah epochnya di sini hanya 20 iterasi. Karena gambarnya kan lumayan banyak ya 50, tapi kalau gambarnya sedikit nggak selalu bagus juga hasilnya. Tergantung jumlah gambarnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya artikel ini kalau mau dikasih sebagai sumber, saya berterima kasih banyak. Terus nanti kalau ada pertanyaan monggo atau mau request kursus, silakan dicek di website nayafadaacademy.com. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.